Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi, salam sehat, semangat, dan gembira selalu. Hari ini, Kamis 24 Februari 2022, kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 9 ayat 41 sampai 50. Sebelumnya, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pada suatu hari, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya, barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, menjadi kaya bukanlah dosa. Namun, sikap terhadap kekayaan dapat membuat orang berdosa. Karena harta kekayaan seseorang bisa merasa mampu membeli apa saja, bahkan berbuat apa saja yang ia inginkan yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Kekayaan bisa menyesatkan seseorang. Oleh sebab itu, Yesus dengan tegas menasehati para muridnya supaya menguasai seluruh anggota tubuh mereka dengan baik, supaya tidak ada yang menyesatkan, dan akibatnya hidup dalam dosa yang ganjarannya adalah neraka bernyala. Yesus juga mengajak para murid supaya selalu mempunyai garam dalam diri dan selalu hidup berdamai dengan semua orang. Nasihat yang sama juga diberikan kepada kita. Garam itu membuat makanan menjadi sedap, lezat, dan orang akan semakin berselera untuk makan. Namun, takarannya harus proporsional. Artinya, tahu mengukur dan menempatkan diri sehingga dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, enak dipandang, enak dirasakan, serta membuat orang antusias dan bersemangat. Maka, marilah kita mohon rahmat kebijaksanaan agar kita dapat menggunakan kekayaan yang kita miliki, baik yang sifatnya material maupun intelektual dan spiritual, untuk membuat hidup di sekitar kita penuh keasikan, sukacita, dan gembira. Ya Tuhan, semoga kami mampu menggunakan talenta dan kekayaan kami dengan bijaksana,
sehingga kami hidup damai dengan siapa saja, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.